Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, di video kali ini kita akan review saham sepekan ya. Berikut dengan berita-beritanya ada apa untuk potensi minggu depan ya. Oke, dimulai dari IHSG dalam seminggu ini naik ya. Naik berapa? 1,82% ya. Dari tanggal 28 itu di 6611, terus naik di akhir sesi Jumat kemarin ditutup di level 6731. Oke, dan kita lihat net foreign spend-nya untuk sepekan ini melakukan pembelian 1,77 triliun ya, banyak ya. Oke, terus kita lihat saham apa saja yang diborong asing tersebut dalam seminggu ini. Yang pertama ada Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, ada XL dan ASII, itu dia. Terus yang dijual asing ada LPPF, Inco, ETI, TMG, Antam dan Pegas. Nah, itu dia 5 saham teratas yang dijual asing dalam pekan ini. Terus kita lihat top gainer sepekan ini ada Baut, ada BCAP, IPTV, MPPA dan ESA ya. Baut itu baru IPO beberapa hari kemarin ya. Terus dari top loser sepekan ini ada SDMU, INJF, Kota, SMMT dan Seger. Oke. Ya, kita lihat berita dalam sepekan kemarin ada apa saja ya. Yang pertama dari Kontan ada 15 unicorn dan Centaur berencana IPO ya. Ya, Bursa Efek Indonesia mencatat ada 15 perusahaan yang tergolong unicorn dan Centaur yang telah menyatakan rencana untuk IPO atau go public. Pernyataan ini diperoleh dari pertemuan one on one yang BI lakukan dengan lebih dari 20 unicorn dan Centaur sejak tahun lalu ya. Oke, untuk pengetahuan saja ya, FYI unicorn adalah istilah bagi startup yang memperoleh nilai valuasi lebih dari 1 miliar sampai 10 miliar US dollar. Sementara Centaur adalah yang di bawah unicorn ya, yang nilai valuasinya lebih dari sama dengan 100 juta sampai 1 miliar US dollar. Oke. Direktur penilaian BI Gede Nyomanirna mengatakan BI telah memetakan 50 unicorn dan Centaur yang telah diketahui memiliki melalui pemberitaan dengan minimal penggalangan dana 20 juta US dollar ya, dan beroperasi di Indonesia. Oke, itu udah dari Kontan. Ya, dari kontan.co.id lagi, pertama satu berikut 20 saham di daftar efek dalam pemantauan khusus ya. Jadi Bursa Efek Indonesia ini menambahkan SDMU ya, PT Sido Mulyo Selaras Tbk ke dalam saham daftar efek yang bersifat dalam pantauan ya. Ya, kalau ya dari IDX Channel juga memberitakan 20 emiten masuk daftar pemantauan khusus BI ya. BI memasukkan 20 emiten yang pergerakan sahamnya dilakukan pemantauan khusus mulai Senin ya, kemarin ya, 24 Januari ya. Ya, kita lihat saham-saham apa saja yang dipantau khusus oleh BEI. Yang pertama adalah kriterianya dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan ya. Jadi pergerakan sahamnya itu tidak wajar gitu lah, naiknya terlalu tinggi gitu, maksudnya cepat gitu, seperti berarti BPTR, MNC Studio atau MSIN ya, terus PT Protech Mitra Perkasa Tbk atau OASA. Terus yang kedua adalah kriterianya tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Oke, jadi tidak melaporkan laporan keuangan nih. Yang kriteria kedua ini ya. Yang itu emitennya adalah yang itu ya, NV, terus GTBO, ada Kayu, ada KBRI,
ada MGNA dan OCAP ya, Onyx Capital Tbk ya. Ayo teman-teman, ada yang punya saham-saham itu kah? Ayo dicek ya di portofolionya ya. Terus di kriteria yang ketiga ini laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Ini ada PT Garuda Indonesia ya, PT GI ya, punya pemerintah ya, GIAA, terus Garuda Maintenance Facility Aero Asia, GMFI, terus ada IBFN, ada INTA, ada LAPD, ada MABA, dan MGNA ya. Itu dia kriteria yang ketiga. Dicek lagi di portofolionya, barangkali ada ya. Terus kriteria yang keempat, dalam kondisi dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, atau dimohonkan pilot ya. Ada lagi itu GIAA masuk ke kriteria yang keempat ya. Ada GIAA, ada MTRA, ada MIRX, ada PICO, dan TDPM ya. Itu dia kriteria yang keempat. Terus yang kriteria yang kelima, memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi perusahaan tercatat dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan PKPU, dimohonkan pilot ya. Jadi anaknya ini yang PKPU ya. Itu satu aja, itu GOLL ya, PT Golden Plantation Tbk. Oke ya, dicek barangkali teman-teman ada yang memiliki saham-saham tersebut atau berencana mau beli. Itu jangan disimpan dalam jangka panjang ya. Kalau mau buat trading sih yang kriteria A itu masih cocok sih kalau mau dibuat trading ya, sehari atau 2 hari gitu. Terus yang itu lain-lainnya juga jangan ya. Sementara dihindari dulu lah. Masih banyak kok, ada 700-an lebih emiten yang kinerjanya bagus, ada yang ya laporan keuangannya bagus ya, dividennya juga bagus ya. Hindari dulu saham-saham yang dipantau oleh ya. Dari CNBC memberitakan selamat ya, IHSG sentuh rekor tertinggi sepanjang masa ya. Di IHSG bergerak menguat sepanjang pekan lalu. Dinamika IHSG setara dengan bursa saham Asia yang juga menuju ke utara atau ke atas ya. Kemarin ini IHSG ditutup di posisi 6731, naik 0,71 dibandingkan seri sebelumnya. Dan di pekan ini IHSG menguat 1,29% ya, daripada yang pekan sebelumnya itu turun 1,2% ya. Oke, dari kontan.co.id lagi, IHSG menguat 1,82% dalam sepekan disokong rilis kinerja keuangan emiten ya. Jadi di bulan-bulan ini itu emiten-emiten itu mengeluarkan laporan Q4-nya ya. Ini menurut Daniel Agustinus, Certificate Elliott Wave Analyst Master PT Kanaka Hita Solvera, menambahkan penguatan IHSG pada Jumat kemarin salah satunya didorong oleh rilis laporan keuangan beberapa emiten big caps yang kinerjanya cemerlang ya. Yang terakhir itu ada BBNI, terus Bank Mandiri, terus terakhir Bank BRI ya. Bank BRI ini berhasil mencetak laba senilai 32 triliun atau naik 75% year on year, sehingga investor kembali memburu saham-saham big caps ya. Itu kenapa tadi di top gainers dalam sepekan ini bukan top gainers ya, net foreign buy ya, asing kemarin pada hari Jumat itu mulai akumulasi Bank BRI ya, karena laporan keuangannya bagus ya. Bagi teman-teman yang mau ambil BRI juga mungkin kesempatan emas ya untuk sebelum naik lebih jauh lagi gitu. Tapi tergantung teman-teman ya, ini bukan dorongan untuk beli Bank BRI. Ya, itulah kabar IHSG pekan lalu dan potensi IHSG ke depan. Ini mungkin agak sedikit sideways ya, IHSG-nya sedikit sideways karena ada itu ya, dari Amerika mengeluarkan statement tapering ya,
kenaikan suku bunga, tapi tidak begitu signifikan sih karena pelaku pasar sudah antisipasi ya, sudah melakukan ya antisipasi terjadinya itu dalam jauh-jauh hari ya. Terus ini kasus Omicron juga ya yang mulai meningkat ya sedikit ya. Mungkin ya biasa ini mau lebaran gitu ya. Mungkin di pertengahan bulan itu sebelum puasa mungkin ada berita-berita yang ya semoga tidak sih, tapi ini untuk antisipasi saja. Potensi untuk minggu-minggu depan ya sedikit sideways, dan jika IHSG tembus ke 6.700 ke atas itu bisa naik lebih gila lagi ya dalam bulan-bulan depan ya, bisa ke 6.800 atau 6.900 gitu. Itu sih cuma teknik ya, technical analysis dari IHSG. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah terus dukung channel ini. Semoga setiap harinya masih bisa menampilkan video-video analisa sederhana dari emiten-emiten unggulan teman-teman ya. Kalau ada mau saham apa yang request saham apa yang mau dianalisa secara fundamental atau teknikal sederhana, silahkan komen ya. Terima kasih sekali lagi, salam cuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.